Selepas negara-negara di Asia Tenggara ini, selepas bebas daripada kolonial, selepas memiliki pemerintahan sendiri dan sebagainya, idea-idea pembangunan yang kita ambil, kebanyakannya adalah diambil daripada assumption ataupun andaian-andaian ekonomi yang mengatakan bahawa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi angka itu, maka semakin baik taraf hidup dan semakin baik keadaan ekonomi masyarakat pada ketika itu. Jadi hal ini telah menimbulkan beberapa masalah. Antaranya adalah krisis yang sedang kita hidup pada saat ini, iaitu asap daripada jerebu ini. Pelbagai sebab dan juga pelbagai kesan yang muncul daripada idea-idea pembangunan pada hari ini. Antaranya bagaimana kebudayaan masyarakat setempat mula hilang dan bagaimana ekologi alam sekitar itu sendiri mula mereput daripada pembangunan-pembangunan material yang semakin menyesakkan ini. Bersama kita pada hari ini ada dua orang panelis. Yang pertama adalah saudari Mia Yusri daripada Jaringan Orang Asal Se-Malaysia. Dan saudari Mia Yusri merupakan seorang aktivis yang sudah lama bergiat aktif dalam advokasi hak-hak orang asli. Dari sudut pandang orang asli, beliau akan menerangkan kepada kita bagaimana disebabkan oleh idea pembangunan material dan pembangunan ekonomi ini, apa yang telah terjadi kepada komuniti orang asli. Dan yang kedua bersama dengan kita adalah saudara Wayan Gendo Suardana daripada Bali Tolak Reklamasi. Di Pulau Bali, di Teluk Benua itu, sekarang sedang hangat isu reklamasi. Idea di sebalik reklamasi ini adalah kemajuan wisata, pembangunan untuk pelancong. Menjadi kesan kepada perkara ini, kita akan tengok dengan lebih lanjut daripada saudara Wayan sebentar nanti. Jadi siapa nak mulakan dulu? Baik, mungkin kita mulakan dengan saudari Mia Yusri. Silakan. Okey, saya akan menjawab daripada perspektif orang asli. Tidak dinafikan kita mementingkan kemajuan pembangunan, kemajuan ekonomi. Saya bagi satu contoh, pembalakan yang berlaku. Punca pembalakan adalah untuk mendapat sumber ekonomi untuk negara. Tetapi kalau kita pergi kepada tempat orang asli itu sendiri, adakah pernah kita melihat di mana kayu balak yang keluar daripada penempatan orang asli itu mengkayakan orang asli di sana, membantu ekonomi orang asli di sana? Kalau orang asli di sana sebenarnya masih miskin dan makin miskin kerana sumber mereka sudah hilang. Itu permasalahan daripada perspektif orang asli. Teman-teman, kalau bicara tentang perspektif pembangunan, sebetulnya kan yang menarik adalah pasca tumbangnya rezim-rezim sosialis, tumbangnya Soviet, atau ketidakberdayaannya negara seperti Cina terhadap kapitalisme, hampir di seluruh dunia sekarang watak dari penguasanya, pengembangan ekonominya wataknya neoliberalisme. Di Indonesia sendiri pasca rezim Soeharto, terutama paling kuat dan paling terlihat itu adalah di rezimnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia, rezim yang memenjarakan saya 6 bulan hanya karena iseng bakar gambarnya. Watak neoliberalisme itu sangat-sangat kuat. Implementasi atau simbolnya adalah melalui namanya di Indonesia namanya program MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Rezim SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, membuat satu perencanaan nasional yang intinya adalah memberikan jalan lempang atau red carpet bagi investasi. Bahkan idenya sampai gila, idenya bagi proyek-proyek investasi yang masuk di dalam program MP3EI, itu tidak perlu lagi ada environmental permit, tidak perlu lagi ada analisis impact terhadap lingkungan hidup, tidak perlu bahkan. Idenya sampai segila itu. MP3EI dijadikan 5 koridor. Koridor Sumatera itu adalah untuk perkebunan, terutama sawit, dan yang hari ini saudara-saudara dapatkan asapnya dari Indonesia. Asap ini adalah bagian dari company yang ingin mudah untuk mendapatkan lahan sawit dengan cara membakar. Lalu yang koridor 5 itu adalah di Bali, kampung saya, itu mengembangkan peternakan, kemudian tourism. MP3EI kemudian dalam praktiknya di sektor turisme, itu kami temui sendiri di Bali dan saat ini kami sedang fight melawan rezim SBY. Sekarang pola MP3EI di Bali itu luar biasa, misalkan bagaimana MP3EI begitu mengagung-agungkan modal. Ini sebagai contoh dan menjadi satu simbol bagi
pengelolaan industri turis, industri pariwisata yang sangat buruk dan tidak adil. Teluk Benua mau direklamasi padahal Teluk Benua atau Benua B sebetulnya tidak boleh direklamasi karena dia conservation area. Dalam hukum Indonesia, conservation area itu tidak boleh direklamasi, terlarang. Sepanjang Teluk Benua ini conservation area, dia sama sekali tidak boleh direklamasi. Dia harus dikelola dengan prinsip-prinsip konservasi. Dia harus dikelola untuk keberlanjutan lingkungan hidup, keberlanjutan alam. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rezim SBY sama sekali tidak mau peduli Teluk Benua sebagai kawasan konservasi, padahal yang menetapkan kawasan konservasi adalah rezim SBY sendiri. Tetapi begitu ada modal besar masuk, dia tiba-tiba tarik kepentingan, akomodir kepentingan investasi, lalu memberikan izin reklamasi di Teluk Benua yang sebenarnya terlarang direklamasi. Itulah yang menimbulkan protes dari kami. Mau direklamasi seluas 700 hektar, 50% dari luasan Benua Bay. Di sekitarnya hidup ada 9 desa adat atau 9 warga asal. Nah ketika kita protes, ketika masyarakat asal protes dan kami yang muda-muda ini protes, yang terjadi adalah rezim SBY, penguasa atau pemerintah, tidak memblok investasi untuk mereklamasi. Yang terjadi adalah kawasan Benua Bay didelete sebagai kawasan konservasi. Dicoret supaya bisa direklamasi. Yang terjadi adalah hukum yang diubah. Bukan investasi yang dilarang, tapi hukum yang dirubah. Nah, ini adalah cerminan bagaimana pembangunan itu mengabaikan hukum, mengabaikan masyarakat adat, mengabaikan alam. Saya dan kawan-kawan di Bali atau di Indonesia tidak pernah anti pembangunan. Tetapi kami sangat anti dengan pembangunan yang tidak taat hukum, yang tidak memperhatikan alam, yang tidak memperhatikan hak masyarakat. Jadi ini pemaksaan luar biasa, manipulasi luar biasa dari atas sampai ke bawah. Model-model pembangunan yang sangat jahat seperti ini yang harus kita kritisi. Nah, bagaimana cara kami mengkritisi tentu nanti kita akan bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Gendo dan juga saudari Mia Yusri. Kepada yang baru sampai, ini merupakan forum terakhir di Idea Raya yang bertemakan ekonomi dan ekologi, bertajuk Mencabar Pembangunan, Hentikan Pencakar Langit, Lebuh Raya dan Empangan. Dan soalan pertama yang telah dikemukakan kepada para panelis tadi adalah berdasarkan perspektif Mia sebagai wakil orang asli dan Gendo sebagai wakil masyarakat Bali, apakah yang permasalahan yang timbul apabila berlaku pertembungan antara kepentingan korporat, kepentingan untuk pembangunan ekonomi dengan kepentingan masyarakat. Baik, satu titik temu yang saya boleh ketemukan antara saudari Mia dan juga saudara Wayan Gendo sebentar tadi adalah bagaimana pembangunan itu sendiri mengetepikan suara masyarakat setempat di tempat itu. Bagaimana pembangunan ini akan kemudiannya menghakis adat dan kebudayaan setempat di situ. Baik, soalan kedua daripada saya adalah apakah kepentingan adat ini untuk dijaga sebenarnya? Kerana kalau kita melihat kepada persoalan kebudayaan itu, budaya itu sendiri adalah satu faktor yang sentiasa berubah. Apakah tidak mungkin untuk apabila pembangunan masuk, budaya itu berubah mengikut budaya neoliberal? Apa salahnya untuk jadi perkara ini dan mengapa kita perlu menjaga adat setempat di situ? Mungkin saudari Mia boleh jawab dulu. Kenapa budaya orang asli ini perlu dijaga ya? Okey, kalau kita lihat kepada hutan-hutan yang mana orang asli masih tinggal, hutan itu masih subur dan kita terdapat banyak sumber di sana. Budaya orang asli atau orang asal ini adalah satu keperluan dalam ekosistem atau ekologi alam sekitar itu. Jika budaya ini dimusnahkan, maka akan terganggulah ekologi atau ekosistem di tempat-tempat itulah. Orang asli dia tidak menebang pokok besar dengan jumlah yang banyak. Melainkan kalau jontolak itu masuk, dia akan musnahkan kawasan yang sangat luas di dalam hutan. Bila orang asal ditebang satu pokok atau dua pokok yang besar untuk dibuat yang rumah atau keperluan yang lain, sebenarnya ini membantu kepada ekosistem di mana kita telah membantu pokok-pokok yang kecil itu mendapat sinar matahari dengan cukup. Kira kita rolling lah dia punya kehidupan dia. So ekosistem di sana akan terjaga. Tetapi apabila berlaku pembalakan, pengundulan hutan untuk membuat projek-projek besar seperti empangan,
tanaman sawit yang luas dan juga pembalakan untuk perlombangan biji timah ataupun biji emas yang ada di persekitaran penempatan orang asal. Ini memberi kesan kepada orang asal di mana kita tidak boleh mereka ekologi yang baru dengan menanam sawit di sana. Sungai yang besar, kita buka sawit, penanaman sawit yang besar, dia akan jadi parit yang kecil. Ikan tak boleh hidup di parit yang sangat kecil. Jadi ini akan mengganggu kepada kami, orang asal di sana, di mana kami tidak mempunyai sumber yang mencukupi. Hutan itu adalah kami punya kehidupan dan orang asal sangat sukakan hutan dan memang tidak dinafikan. Sekarang orang asal juga sudah berpindah ke bandar. Tetapi kalau kita melihat kepada statistik dia, yang sudah berpindah ke bandar itu jumlah dia sangat kecil. Antara 5 ke 10%. Dan yang masih tinggal di hutan dan di pinggir hutan itu peratusan dia adalah 40 ke 50. Jadi kalau kita melihat kepada jumlah ini, masih ramai dan rata-ratanya orang asli masih tinggal di hutan. Kalau saya ambil daripada satu budaya atau agama kaum Semai, ini dipanggil penalik. Penalik ini adalah satu peraturan mereka di mana mereka percaya yang hidup mereka ada 3 sumber, iaitu zon pertama, zon udara, dan kedua zon darat, dan ketiga zon air. Mereka tidak boleh makan makanan atau sumber daripada zon darat bercampur dengan zon udara kerana mereka percaya ini akan memberi kesan yang buruk. Kalau kita lihat pada segi saintifiknya pula, ia lebih kepada menjaga ekosistem. Mereka mengambil sumber ikut keperluan, bukan kehendak mereka. Ya, kami adalah salah satu keperluan dalam ekosistem atau ekologi alam sekitar itu. Teman-teman yang mungkin pernah mempelajari Bali ya, pernah mempelajari tentang budaya Bali. Tarian Bali yang paling sederhana lah, barong, kecak. Itu kan sebetulnya adalah budaya agraris. Budaya yang tumbuh, yang muncul dari aktivitas pertanian sebetulnya. Dia adalah budaya agraris, budaya pertanian, maka modal pertanian itu adalah tanah dan air. Mungkin kalau saudara-saudara pernah mendengar subak, sistem subak itu adalah sistem pengairan tradisional yang sangat sistematis dan bahkan diakui oleh PBB, padahal dia dibangun dengan sistem yang tradisional. Itu sistem pengairan subak. Di Bali sekarang peralihan lahan, peralihan tanah dari fungsinya pertanian menjadi non pertanian, menjadi hotel. Hampir setiap tahun alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian 1.000 hektar per tahun untuk akomodasi turisme, hotel-hotel. Bahkan sekarang di Bali itu sudah kelebihan kamar. Tahun 2011 Bali sudah kelebihan 10.000 kamar. Jadi antara jumlah turis yang datang dengan jumlah kamar, lebih banyak jumlah kamar. Sehingga kalau Anda ke Bali Anda akan dapat cheap room gitu. Anda lari ke Ubud murah, 100.000 rupiah, 30 ringgit, Anda sudah dapat satu malam, including breakfast. Apa karena kelebihan kamar di hotel di Bali? Anda tahu, kamar hotel itu menggunakan air dan listrik. Satu kamar hotel menghabiskan air setara dengan 3 rumah tangga. Kalau satu rumah tangga itu suami, istri, 1 anak. Jadi satu kamar hotel, konsumsi air setiap hari itu adalah sama dengan konsumsi air untuk 3 kakak, 9 orang. Luar biasa, dan akhirnya Bali sekarang krisis air 27,6 miliar meter. Hotel mengambil air tanpa kontrol, luar biasa, air tanah. Dan yang terjadi sekarang efeknya, krisis ekologinya adalah terjadi intrusi air laut besar-besaran. Intrusi air laut itu masuknya air laut ke dalam daratan, ke daratan karena pengambilan konsumsi air tanah melebihi hidrologinya, over consumption. Jadi air lautnya masuk, intrusi. Dan itu menyebabkan airnya tidak sehat, rasa asin-asin. Itu yang terjadi hari ini di Bali, di Kuta sampai 10 meter intrusinya. Di Sanur Bali sampai 1 kilometer intrusinya, karena pengambilan air berlebih. Nah, dengan problem itu, saudara-saudara, teman-teman, alih fungsi lahan atau peralihan dari pertanian ke non-pertanian 1.000 hektar per tahun. Airnya sudah krisis.
budaya Bali, tari-tarian Bali tumbuh, muncul karena adanya pertanian yang modalnya adalah air dan tanah. Lalu airnya sudah krisis, tanahnya sudah krisis, lalu budaya Bali kemana? Lalu apa yang jadi modalnya? Disitulah kesimpulan kami bahwa terjadi degradasi budaya yang luar biasa ketika terjadi pembangunan yang ekstraktif dan overkonsumsi. Sudah airnya krisis, pembangunannya juga tidak, penguasanya tidak tobat-tobat. Dibangunnya kemudian villa-villa di atas gunung yang dia sumber resapan air. Belum lagi kemudian ketika gunungnya mulai habis, dia masuk sekarang di pesisir. Dia mau reklamasi di situ. Alasannya revitalization karena katanya existing atau kondisi benua B itu rusak berat, harus diperbaiki. Tapi anehnya memperbaikinya dengan menguruk, menimbun. Padahal itu kemudian hanyalah cara investor untuk mendapatkan tanah murah. Jadi kalau mau mereklamasi kawan-kawan, saudara-saudara, mau reklamasi, kalau kedalamannya 7 meter mau direklamasi, itu hanya 1 are atau 100 meter persegi hanya habis duit sekitar 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Itu sangat murah dibandingkan dengan harga tanah di daratan yang sudah jadi. Harga tanah di daratan itu 100 meter persegi harganya 2 miliar rupiah. Jadi dengan mereklamasi saja dia sudah dapat untung 1 miliar rupiah. Belum kalau dibangun hotel, resort, villa, keuntungannya luar biasa. Tetapi kerusakannya dinikmati oleh masyarakat kecil. Karena dia akan rentan banjir, karena lama-lama dia akan terusir, corak produksinya hilang. Dan Bali ini pernah mengalami peristiwa yang sama sebetulnya. Ada reklamasi di Pulau Serangan, dulu luasnya 100 hektar, tahun 94 zaman rezim Soeharto, itu ditimbun sampai 400 hektar. Yang terjadi apa? Di situ habitat penyu habis, bakau habis, koral habis 300 hektar. Dan yang paling menyakitkan dan menyedihkan adalah masyarakat di Pulau Serangan yang aslinya nelayan, sekarang menjadi buruh. Sekarang menjadi guide, sekarang menjadi bekerja di sektor servis, bukan lagi di nelayan. Dan nelayan sekarang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali menikmati pulau timbunan. Yang bahkan sampai saat ini tidak ada hotel, tidak apa, bangkrut. Company-nya bangkrut. Yang ada akhirnya limestone. Di Teluk Benua yang mau direklamasi, sekarang kan belum karena kita melawan, karena kita fight terus, company belum bisa menguruk. Tetapi kan sebelum menguruk, mereka udah bikin infrastruktur dulu. Dibikin lebuh raya di atas laut. Alasannya karena jalan daratnya macet. Dibikinnya lebuh raya 10 kilo. Ternyata kenyataannya itu bukan untuk mengatasi kemacetan, tetapi adalah menjadi akses ke pulau-pulau reklamasi. Kalau itu jadi direklamasi, itu sudah jelas. Investor di benua B mau membuat pulau-pulau kecil, total 700 hektar, lalu ada jalan tol yang dibuat itu nanti memberikan akses ke pulau-pulaunya. Dan penguasa sedang menyembah, menghamba kepada investor. Itu yang terjadi di Indonesia, itu yang kami lawan. Kami tidak anti pembangunan, tapi kami fight melawan penguasa yang lalim, melawan company yang rakus. Gitu. Itu yang sedang kami lakukan. Baik, terima kasih kepada Saudari Mia dan Saudara Gendo. Jadi soalan terakhir daripada saya untuk kedua-dua orang panelis adalah selepas kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh korporat-korporat besar untuk mengambil tanah, mengambil hutan. Jadi selepas segala kejahatan ini dilakukan, apakah yang sebenarnya boleh kita lakukan? Dan apakah sebenarnya yang telah dilakukan oleh aktivis yang sudah lama memperjuangkan hal ini? Sebab kalau kita lihat, ini bukan hal korporat itu semata-mata. Tetapi ia memiliki jaringan dengan kekuasaan, dengan orang-orang besar dalam kerajaan yang akan kemudian bisa mengubah hukum kalau di Bali. Jadi bagaimanakah yang boleh kita lakukan untuk meletakkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga ekologi dan kebudayaan setempat di situ, seterusnya mencabar idea pembangunan daripada korporat yang sedang dijalankan sekarang, dan bagaimana untuk menghentikan apa yang sedang mereka musnahkan di kawasan-kawasan berkenaan. Mungkin saudari Mia boleh mulakan dulu. Okey, kalau kita pernah tahu pasal empangan Pangsun di Hulu Langat, sebenarnya empangan ini sudah boleh cover hampir satu Selangor. Tapi sekarang mereka cuba untuk buka empangan lain macam di Bakun Sarawak dan Baram, 7,000 hektar yang mana melibatkan banyak perkampungan orang asal di sana untuk dipindahkan jauh daripada tempat asal mereka. Pangsun
asalnya ada konflik juga dengan orang asal di sana yang mana mereka terpaksa dipindahkan. In the end mereka terima kerana mereka dipindahkan dekat dan juga masih boleh akses ke kawasan sana. Tetapi di Baram, orang asal itu dipindahkan jauh yang mereka sudah tidak boleh lagi akses untuk mencari sumber-sumber di sana, sumber di dalam hutan, herba-herba yang mereka selalu pakai. So ini menjadi isu di sana. Sebenarnya kalau satu empangan yang kecil macam di Pangsun boleh cover hampir satu Selangor. Kenapa kita tak cuba untuk bina lebih banyak empangan dengan keluasan yang kecil? Kenapa kita nak bina empangan yang sangat besar? Sebab kalau kita bina empangan yang besar, kita memakai kos yang besar. Jadi syarikat-syarikat ini, company ini dia suka kos yang besar kerana komisen dia juga besar. Mereka kata orang asal anti pembangunan. Kami tidak anti. Tetapi kalau kita lihat orang asal ekonomi dia tidak berjaya sehingga hari ini. Kalau ikut prinsip yang ada di dalam UNDRIP, Deklarasi Hak Orang Asal oleh PBB, Pre-Prior Informed Consent, ataupun maklumat awal bebas dan terus, setiap kali mereka buat projek pembangunan di penempatan orang asal, mereka kata ini ada kebaikan kepada kamu. Tetapi tidak telus kerana mereka telah menyembunyikan kesan buruk daripada projek-projek itu kepada orang asal. Dan apabila projek itu berjalan, kami menerima kesan yang negatif. Seperti TSB, tanaman semula berkumpulan. Awalnya dikata, okey, kami akan buka peluang pekerjaan kepada kamu. So income kamu akan meningkat. Dan kami juga akan bagi dividen jumlah 1,000 atau 1,000 lebih kepada kamu setiap bulan. Sebenarnya ini tidak berlaku. Selepas kami menerima projek ini, apa yang kami terima adalah peluang pekerjaan itu dibuka kepada orang luar, kepada masyarakat luar Malaysia, maksud saya. Lepas tu dividen dia sangat kecil, 100 sebulan. Jadi macam mana ekonomi orang asal di tempat tersebut boleh maju? Tiada penentuan diri yang diberikan oleh kerajaan kepada orang asal sendiri untuk menentukan pembangunan macam mana yang mereka mahu. Bagi kami, pembangunan yang diwawarkan oleh kerajaan itu sebenarnya lebih menguntungkan mereka tetapi bukan orang asal. Itu yang kami fight melalui Deklarasi Hak Orang Asal Sedunia, UNDRIP. Kami berpegang kepada prinsip mana-mana projek pembangunan yang datang ke tempat kami, mereka perlu mengikut prinsip maklumat awal bebas dan telus. Semua pun tahu orang asli masih di dalam golongan miskin tegar sehingga sekarang kan. Sebenarnya kalau kita dengar di setiap tahun ada 300 juta peruntukan untuk orang asli, itu bagi kami sekadar indah kabar dari rupa. Kami percaya sebenarnya gerakan kami boleh mempengaruhi kuasa politik. Sebab itu kami bergerak daripada akar umbi. Kami tubuhkan satu jaringan daripada satu negeri ke satu negeri. Seterusnya kami ke satu region. Kami bergabung dengan Sabah dan Sarawak. Sabah kami orang asal di sana adalah anak negeri dan Sarawak orang asal di sana Dayak atau orang Ulu. Seterusnya kami pergi ke peringkat lebih tinggi, join jaringan Asia Indigenous People Pact di peringkat Asia Tenggara. Jadi di sana kami mengumpulkan segala isu yang hampir sama di setiap negara untuk dibawa ke peringkat lebih tinggi. Tahun lepas, kalau saya tidak silap, kami punya pengarah daripada jaringan orang asal telah pergi ke World Conference Indigenous People untuk membawa isu ke peringkat lebih tinggi. Kami percaya juga kami boleh mempengaruhi kuasa politik. Satu contoh yang saya boleh bagi adalah di Selangor. Pada tahun 1999, tanah orang asli Bukit Tampoi yang diorang buat highway nilai ke KLIA kalau saya tidak silap. Masa tu kerajaan pusat hanya mahu membayar harga pokok dan harga tapak rumah, tapi tidak harga tanah. Orang asal merasakan itu tidak adil. Mereka membuat pergerakan membawa kes ini lebih tinggi ke peringkat mahkamah rayuan dan mahkamah negeri. Tetapi pada tahun 2009 setelah politik di Selangor berubah, iaitu kerajaan PKR yang telah memegang negeri Selangor, kerajaan dengan rela hati membayar pampasan untuk lot-lot tanah itu dengan harga 6.5 juta selepas 15 tahun mereka berjuang. Okey, selepas kami membuat pergerakan di peringkat akar umbi, kami pergi ke peringkat lebih tinggi dan mendidik masyarakat luar tentang kepentingan kami, budaya kami, hak kami, maka ini telah mempengaruhi kuasa di peringkat atasan. Di mana sekarang di bawah YB Elizabeth Wong telah menubuhkan satu badan
yang dipanggil Badan Bertindak Tanah Orang Asli Selangor. Anggota kepada badan ini adalah orang asal sendiri yang akan pergi ke kampung orang asal untuk mengukur kamu punya kawasan mengikut kehendak orang asal itu sendiri. Saya fikir pembangunan di Selangor membangun dengan pesat, tetapi kerajaan di sini juga tidak mengabaikan hak orang asal. Jadi kalau ada tolak ansur atau respect daripada pihak atasan, anti pembangunan itu tidak berlaku. Kerana dalam situasi ini win-win situation. Ya. Apalagi ya dalam kasus yang terakhir ini, dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, masyarakat Bali ini yatim piatu. Yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Parlemennya sudah pro investor, gubernurnya pro investor, presiden dan menterinya pro investor gitu. Kepada siapa kemudian berharap, kecuali kemudian kita berharap kepada kekuatan kita sendiri bersama rakyat. Selama ini kalau kita melawan, memang kan sangat serius ya, apalagi misalkan kalau saya dari zaman Orde Baru, zaman Soeharto sudah ngelawan gitu. Otak kita kan serius, belel, kalau semakin tidak mandi semakin aktivis kita. Semakin tidak mandi semakin aktivis, semakin celana, bila perlu celana utuh ini kita robek, sobek, biar kelihatan aktivis. Itu sudah cara-cara lapuk itu, sudah nggak kepake. Sekarang yang kami kembangkan sebetulnya adalah cara gaul trendy, membuat gerakan perlawanan itu menjadi gaul trendy, cool. Gitu. Nah ini banyak potensi anak-anak muda yang sosial media kan sudah berkembang. Dari situ kan kelihatan bakat-bakat rebelnya kan kelihatan tuh. Niat rebelnya kan kelihatan dari status-status gitu kan. Jadi kami berpikir yang pertama, cukup sudah debat, diskusi ideologi. Oh kamu anarki, oh kamu nggak anarki, oh kamu anti kapitalis karena pakai sepatu Caterpillar kayak saya. Lu nggak penting, yang penting dipakai ngelawan, berjuang atau tidak. Peduli setan kalau pakai baju buatan sendiri. Proletar, kelas proletar, tapi nggak ngelawan, belel. Tapi melihat penindasan diem. Ntar dulu ya saya sibuk, tapi belel. Ini di mana kapitalisme sudah bisa merubah diri bermanifestasi dalam berbagai bentuknya. Kapitalisme bisa berwajah sangat sosialis. Kapitalisme bisa berwajah sangat anarkis. Tidak bisa kita hari ini membedakan kelas secara seperti cara pikir Karl Marx di 1848, nggak bisa. Kelas hari ini hanya ada dua. Kelas penindas dan kelas yang ditindas. Dua saya. Mau ideologi mau apa selesai sudah. Itu cukup dipakai sambil ngopi. Kamu bakunin ini gimana ini ya? Tapi begitu berjuang selesai, ideologi kita apa? Melawan penindas. Titik. Anarkis simpan, Marxis simpan, sosialis simpan, ideologi-ideologi kanan pun simpan. Gabung kita ngelawan. Karena kalau kita sibuk diskusi, debat, itu investor laju, penguasa laju. Begitu kita sadar penguasa udah di sana ngerusak. Nah, lalu apa? Lalu kami gunakan adalah simpan itu ideologi. Ideologi cukup menjadi alat menyadarkan diri sendiri. Bahwa penindasan harus dilawan. Bahwa kekuasaan yang zalim harus dikritisi. Maka kami di situ sekarang mau ideologi kanan, mau ideologi kiri. Yuk lawan karena mereka kekuatannya besar. Yang kedua, kami kemudian menggabungkan 3 gerakan sebetulnya. Gerakan politik warga, gerakan environmentalis, gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan gimana? Nah kebetulan saya memang dari tahun 95 sudah di jalan ya. Maksudnya sudah ada di gerakan begitu. Aktivis yang misalkan lewat musik ya. Dia menyebarkan gagasan, ide-ide perlawanan melalui seni musik gitu. Yang terjadi kalau dari dulu kan aktivis punya kemampuan gitar, lalu bikin band, lalu buat gerakan perlawanan lewat band. Nah kalau itu capek kita. Bisa dari 50 band yang kita buat, 1 aja terkenal udah bagus. Lalu kita berubah pikiran, kenapa tidak kita gunakan band-band yang terkenal? Kenapa nggak gunakan band-band gaul? Mau lagunya cinta-cinta, mau lagunya dangdutan, mau ajab-ajab, nggak urus. Itu kesukaanmu sama persis seperti ideologi, mau bukunya A, B, C, nggak urus. Yang penting mau ngelawan nggak? Atau yang pang, woi, nggak urus, gabung. Kalau ada tarbiahan, bagus nggak apa-apa, ayo. Nah itu yang kemudian kita lakukan adalah menggabungkan seniman-seniman, musisi-musisi,
roadshow kita ajak. Terkumpullah sekitar 40 band. 40 band yang kerjaannya itu adalah setiap minggu bikin mini konser. Setiap minggu bikin mini konser di kafe-kafe, rumah makan, tempat kopi, semua genre. Jadi jangan berpikir underground aja ya, jangan berpikir yang ngelawan yang punk aja, enggak. Mulai dari band lokal yang tidak terkenal sampai yang terkenal lah di Indonesia sebangsa Superman is Dead. Dalam perjalanannya Iwan Fals dukung kita, Glenn Fredly dukung kita, Slank dukung kita. Bahkan Iwan Fals terlibat di konser-konser kita, Sawung Jabo terlibat. Iwan Fals pakai baju ini, Glenn Fredly pakai baju ini. Tolak reklamasi Teluk Benua, cukup. Mau lagunya Cinta Aku Patah Hati Glenn Fredly, enggak urus. Yang penting sebelum nyanyi dia ngomong, ya teman-teman yang nonton saya mohon dukung gerakan For Bali untuk menolak reklamasi Teluk Benua. Karena itu sangat berbahaya, cukup. Dan yang terjadi adalah kemudian itu punya efek yang luar biasa gerakan kebudayaan itu. Karena muncullah kemudian fanbase itu yang punya kesadaran baru untuk ngelawan. Tapi ya pakaiannya begitulah, gaul-gaul semua. Akhirnya jaket belel, celana robek nggak laku. Semakin nggak mandi, semakin gagah, tidak berguna, dijauhin kita. Tapi kalau sekarang kan ya akhirnya kita tampil gaul walaupun udah tua tetap aja ngerasa muda. Untung juga, awet muda muka. Jadi setiap demo sekarang kami dari dulu 25 orang, 50 orang. Sekarang setiap demo turun ke jalan itu 1.000 orang minimal. Dan itu isinya anak-anak muda. Dan dengan gaya yang funky, gaul. Anda bisa bayangkan habis demo itu selfie semua. Kalau Anda komandan demo, jangan harap selesai demo Anda bisa tenang. Tidak, Anda turun itu diajak selfie. Mbak foto-foto. Dan itu sekarang luar biasa penyebarannya dan inilah yang kemudian membuat kesadaran baru itu tumbuh. Akhirnya anak-anak muda yang bergabung di For Bali bukan lagi hanya konsen terhadap isu tolak reklamasi Teluk Benua, tapi mereka juga sudah mulai konsen di kampung-kampungnya. Dengan kebijakan-kebijakan kepala-kepala village-nya, kepala-kepala kampungnya, mereka punya critical thinking baru tumbuh gitu. Di level grassroots-nya, akar umbi. Nah, di akar umbi, kita juga garap masyarakat adat dengan caranya masing-masing. Dan itu akhirnya terbentuk luar biasa dan di Bali sekarang peristiwa baru masyarakat asli melawan kapitalisme itu ini pertama kali dalam sejarah di Bali. Karena di Bali itu mungkin persis karakternya mungkin kayak di Malaysia ya. Bali itu nyaman, sangat nyaman. Karena industri pariwisata itu selalu mengutamakan kenyamanan, keamanan. Sehingga karakter masyarakat Bali anak-anak mudanya itu nyaman. Tidak berani pernah kritis terhadap kekuasaan, tidak berkembang critical thinkingnya nggak ada terhadap kekuasaan. Nah, dan itu yang kemudian kita bisa rubah dari gerakan ini sehingga kemudian ini menjadi role model. Lalu apa yang dilakukan di level atas juga kita lakukan. Kita kumpulkan profesor-profesor, kita ajak expert-expert untuk kemudian membuat kajian-kajian, membuat analisis-analisis untuk meng-counter campaign-campaign atau propaganda dari investor. Nah, gerakan kita menggunakan gerakan kampung dan gerakan kota. Gerakan kampung itu yang tadi, grassroots, kampung, jalan terus, itu gerakan kampung. Sehingga pernah di Bali itu ada darurat baliho. Tahu baliho enggak? Banner di jalan. Pernah terjadi darurat banner di Bali. Tahun 2013, ada ribuan banner di Bali didirikan oleh masyarakat kampung-kampung, bukan hanya yang di sekitar Teluk Benua, tapi seluruh Bali. Pernah terjadi darurat banner sebelum akhirnya banner dirusak oleh para milisi-milisi, para preman-premannya investor. Itu gerakan kampung tapi cukup berhasil. Gerakan kota, yang tadi gerakan kota adalah lewat gerakan kebudayaan dan politik warga dan sekarang itu juga berhasil. Sehingga gerakan ini sekarang dijadikan role model, bahkan kemudian sudah bisa direspon sampai ke internasional sebetulnya. Kemarin kami dapat dukungan dari Australia, dari senator-senator Australia, senator New Zealand. Terus kami juga dapat dukungan di beberapa universitas luar negeri. Mudah-mudahan saya datang ke sini dengan rendah hati, saya minta juga kami didukung, mudah-mudahan teman-teman di Selangor mendukung, seperti saya mendukung Selangor FC. Walaupun gara-gara ada Andi. Dan ini sudah bertahan 3 tahun.
Selama 3 tahun kami bertarung dan sampai saat ini gerakan ini masih fight, gerakannya masih eksis. Investor yang luar biasa, mereka sudah mengeluarkan uang 1 triliun dan proyeknya belum bisa jalan. Izinnya belum bisa didapat. Jadi mereka masih ngurus izin sampai sekarang. Padahal berdasarkan investigasi kami, seharusnya investor sudah memulai bekerja November 2013. Sudah mulai land clearing. Tapi faktanya sampai detik ini tidak berhasil karena perlawanan dari warga. Dan saya pikir kalau sudah warganya kuat dan paham bahwa pembangunan yang dilawan adalah sepanjang yang dilawan adalah pembangunan yang tidak adil, saya pikir semua bisa diketuk, tinggal dengan cara masing-masing. Kalau cara kami sekali lagi For Bali caranya adalah berjuang dengan gembira, berlawan dengan ceria. Lewat musik, lewat kaos, kami punya anthem, ini kaos kami jual, untungnya dipakai untuk membiayai gerakan. Jadi kami membiayai gerakan sendiri. Membuat album lagu, kami sangat maksimal menggunakan sosial media. Yang anak-anak muda itu karena sosial media, karena Facebook, karena Twitter, kami menggunakan semua. Mulai dari website, Twitter, YouTube, Facebook, sampai apa lagi satu, saya lupa. Instagram. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada para panelis, Saudari Mia Yusri dan Saudara Wayan Gendo. Terima kasih kepada semua dan selamat meneruskan aktiviti anda bersama Adiraya. Terima kasih.